Assalamualaikum. Ini yang bermasalah mic-nya apa kupingnya? Kenapa kau nggak jawab salam? Hah? Kurang kompak jawabnya. Salamnya nggak biasa ya? Ya Beb, belum Biasanya selesai. nek jenengan ketemu konco, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak? Oke. Enggak kan? Enggak ketemu konco, Assalamualaikum, ya kan? Tadi kok enggak jawab? Ya wis, tak kasih yang biasanya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Summa sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa karim wa majid ala habibinal Mustafa Abul Qasim sayyidina wa maulana Muhammad al-miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bijahi maula bilal amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Wabil khusus kepada para alim, para ulama, para ustadz-ustadz yang hadir mulai ujung sebelah kanan sampai ujung sebelah kiri. Wabil khusus pula kepada sahabat saya Habib Fahmi Al-Habsyi dari Kota Malang. Wabil khusus pula kepada segenap jajaran pengurus Majelis Maulid dan Sholawat Al-Mukhtar, khususnya kepada ketuanya Ibu Maimunah dan segenap para panitia-panitia penyelenggara. Alhamdulillah, tidak ada kata-kata yang patut kami haturkan kecuali memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat yang paling utama, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat seger waras, bagi yang seger dan bagi yang waras, sehingga atas takdirnya Allah kita semua bisa berkumpul bersama-sama dalam suatu acara yang telah kita sepakati bersama, yaitu pengajian dan sholawat dalam menyambut tahun baru Hijriyah sekaligus milad, maulid, majlis dan sholawat al-mukhtar. Mudah-mudahan istiqomah. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, para mbak-mbak dan para mbah-mbah serta mbok-mbok yang kami hormati. Kita semua berkumpul bersama-sama dalam acara ukhuwah, dalam acara silaturahim, nyambung dulur. Mudah-mudahan barokah. Amin. Barokah dunia, barokah akhirat. Amin Allahumma amin. Tema yang kita pilih adalah tahun baru Hijriyah, ditandai dengan hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Causeway sampai di umat desa ditandai hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah, bukan Causeway. Terus nek hijrah Causeway naik apa namanya? Bukan itu. Jadi jenengan kebanyakan lihat film animasi. Ditandai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju ke Madinah.
Jadi pengajian ini diawali dengan dawuhnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Ankabut ayat 56 yang berbunyi ya ibadiyalladzina amanu inni ardi wasi'atan fa iyaya fa'budun. Ngerti artinya? Apa perlu diartikan? Pakai bahasa tubuh. Ya ibadiyalladzina amanu, hei hamba-hambaku yang beriman. Berarti yang dipanggil hamba-hamba yang beriman. Kalau tidak beriman tidak hai. Hai hamba-hamba yang beriman. Kalau tidak beriman berarti tidak. Hai hamba-hambaku yang beriman, inna ardi wasi'atan, sesungguhnya bumiku luas, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iyaya fa'budun, maka terhadap akulah hendaklah kamu semua tetap menyembahku. Artinya seakan-akan Allah itu ingin mengatakan sesungguhnya Islam itu bukan di Mekah toh. Kenapa? Kalau kamu ada di Mekah, toh kamu bisa hijrah kemanapun kamu mau dengan catatan fa iyaya fa'budun, tetaplah sembahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengajian ini kita mulai dengan cerita, yaitu cerita sekitar ada 14 orang tokoh-tokoh kafir itu berkumpul di suatu tempat yang namanya tempat Darun Nadwa. Dar itu artinya tempat, Nadwa itu perembuk-rembukan. Di situ juga di antara 14 orang kafir, tokoh kafir, ada yang namanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. 14 orang tokoh-tokoh kafir, para rawuh, dia berembuk bagaimana caranya menghentikan dakwah Nabi Muhammad, bahkan bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad. Tidak lama kemudian datanglah seorang kakek tua. Kalau kakek mesti tua. Kalau muda namanya kakak. Kalau kakak perempuan namanya cece. Datanglah seorang kakek tua. Kakek tua ini ternyata iblis yang menyamar jadi kakek. Maka di Darun Nadwa itu ada 14 orang kafir plus 1 iblis. Di situ bermusyawarah bagaimana caranya menghentikan dakwanya Nabi Muhammad, bahkan bagaimana caranya membunuh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang berusul, bagaimana kalau menghentikan dakwanya Nabi Muhammad kita fitnah saja Nabi Muhammad. Apa fitnahnya? Selama ini kita tahu Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Muhammad Al-Amin artinya Muhammad yang jujur, yang terpercaya. Kita fitnah saja Muhammad. Diganti Al-Amin dengan Al-Kadzab. Muhammad Al-Kadzab yang artinya Muhammad sang pembohong. 14 orang plus iblis tidak ada yang setuju. Kenapa? Kita tahu Nabi Muhammad itu mulai kecil sampai dewasa sampai tua orangnya tidak pernah berbohong. Coba pun jenengan pikir, Nabi jenengan itu kejujurannya bahkan diakui oleh iblis, laknatullah alaih. Kejujurannya diakui oleh orang-orang kafir, saking jujurnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang usul kita bunuh saja Muhammad, pateni wailah, pateni. Ternyata iblis gak setuju. Kenapa? Kalau Muhammad dibunuh, nanti Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib akan berontak. Ada yang usul kita penjarakan saja Muhammad, jangan kasih makan, biar mati. Iblis sekali lagi tidak setuju. Kenapa? Kalau Nabi Muhammad dimasukkan ke penjara, tidak dikasih makan, jika didengar oleh pengikut Muhammad mereka akan berontak. Walhasil ini musyawarah paling ruwet bagaimana caranya membunuh dan menghentikan Nabi Muhammad. Ada usulan terakhir dari siapa? Dari Abu Jahal.
Abu Jahal ini dulunya namanya Abul Hakam, artinya orang yang bijaksana. Betul, Abu Jahal itu dulunya orang bijaksana, lama-kelamaan diganti dengan Abu Jahal, artinya orang yang bodoh, bapaknya orang yang bodoh. Kenapa kok dia bodoh? Coba dibayangkan, Darun Nadwa, balai kota, dibangun oleh Abdul Muthalib, digunakan bermusyawarah untuk membunuh cucunya Abdul Muthalib, yaitu Nabi Muhammad SAW. Suka cinta sama mbahnya tapi benci kepada cucunya. Itu namanya orang-orang yang bodoh. Cinta sama Abdul Muthalib, menggunakan fasilitas Darun Nadwa yang dibangun Abdul Muthalib, tapi digunakan untuk bermusyawarah membunuh cucunya Abdul Muthalib, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Singkat kata, singkat cerita, maka si Abu Jahal berusul. Apa usulnya? Seperti ini: seluruh suku-suku kita ambil pemudanya satu-satu, kita pakasi pedang satu-satu, kita bunuh Muhammad rame-rame. Kalau memang dari keluarga Muhammad mau protes, maka mereka tidak bisa protes, karena yang membunuh adalah semua suku yang ada di kawasan Arab. Itu langsung yang namanya iblis bangun dari duduknya, langsung angkat topi, tanda setuju. Coba bayangkan, iblis pun manut sama Abu Jahal. Iblis itu sudah mbahnya kesesatan tapi manut sama Abu Jahal. Berarti orang ini kalau sudah kadung busuk, lebih busuk daripada iblis. Contoh Abu Jahal, contoh Fir'aun. Iblis tidak pernah ngaku Tuhan, tapi Fir'aun ngaku pangeran. Berarti Fir'aun manusia lebih busuk daripada iblis. Juga sebaliknya, manusia kalau kadung bagus, kadung soleh, lebih soleh daripada malaikat. Siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in, ulama, dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dalam golongan orang-orang yang baik. Amin. Amin Allahumma. Maka ketika permusyawaratan tersebut mencapai puncaknya, ditetapkan waktu dan tanggalnya di mana Nabi Muhammad akan dibunuh. Sebelumnya sudah turun firman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya buminya Allah itu luas, fa iyaya fa'budun, kemanapun tetaplah kamu sembahlah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada malam itu, Bu, ini malam yang sangat ngeri. Pada malam itu orang-orang pemuda-pemuda kafir membawa pedang. Dikepunglah itu rumahnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam rumah ada Abu Bakar, Ali, dan Nabi Muhammad. Maka Ali disuruh tidur di kasurnya Kanjeng Nabi, diselimuti dengan selimutnya Kanjeng Nabi. Ini saking cerdiknya Kanjeng Nabi Muhammad. Kenapa? Orang kafir gak bakal membunuh Ali. Maka Ali yang dipilih karena orang kafir gak bakal membunuh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena Sayyidina Ali putra Abu Thalib, pemimpin Quraisy. Saking cerdasnya Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang kafir sudah berkumpul semua, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di zaman jahiliyah, walaupun jahiliyah terkenal dengan zaman kebodohan, tapi mereka punya adab. Apa adabnya? Mereka nggak mau membunuh musuh yang lagi tidur, tidak mau membunuh musuh di malam hari, tidak mau membunuh musuh di dalam rumahnya sendiri. Jadi ketika Nabi Muhammad itu dikepung dengan senjata yang lengkap, Nabi Muhammad diprovokasi supaya keluar dari rumah. Ketika keluar dari rumah, maka kita bunuh beramai-ramai, kita bunuh bersama-sama. Diprovokasi itu Nabi Muhammad. Dikatakan, Muhammad adalah tukang sihir,
Muhammad adalah al-kadzdzab, pembohong. Muhammad mengatakan siapa orang yang ikut agama Muhammad akan mendapat surga dan bisa menaklukkan dunia. Ini saut-sautanku. Muhammad mengatakan siapa yang tidak ikut Muhammad akan mendapatkan neraka dan leher kita akan dipotongnya. Apa kata Nabi Muhammad? Wa anta ahauduhum ya Abu Jahal, dan kamu adalah salah satunya, kata Nabi Muhammad SAW. Sampai tengah malam orang metu-metu Gusti Kanjeng Nabi. Ini orang-orang sudah siap ingin membunuh Nabi Muhammad, tapi sampai tengah malam tidak keluar-keluar itu Nabi Muhammad. Diprovokasi nggak mempan. Sampai pada akhirnya maka turunlah ayat Yasin, surat Yasin ayat 9. Waj'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Tak nambaan seekor. Maka ketika ayat itu turun dan itu dibaca terus oleh Nabi Muhammad pergi keluar dari rumahnya dengan aman sentosa tanpa ada gangguan. Kenapa? Meripat, lek wong kafir betul meripat. Moto-motoe wong kafir niku. Lek ngomong meripat terlalu halus ya. Mata-matanya orang kafir itu buta, seakan-akan tidak melihat ketika Rasulullah keluar dari rumah, seperti patung. Ada yang menafsiri seperti patung. Jadi seakan-akan waktu ini berhenti, meneng, jelek seperti patung. Sampai-sampai Kanjeng Nabi ingin membuktikan, ngambil pasir disalur-salur nang endas-endase wong kafir, diam seperti patung. Saking takjubnya Nabi Muhammad SAW. Lah ayat Yasin, surat Yasin ayat 9 niki Bu, lek umpamane jenengan duwe majikan sing rada cerewet, ya mau diapakno? Kok disalu-saluno? Nek majikan rada cerewet ngomel tok njuku lombok. Waj'alna min baini aydihim, iya langsung masuk orang sampean. Nggak usah pakai lombok, kita ngambil barokahnya ayat surat Yasin ayat 9. Mudah-mudahan hatinya diluluhkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah Nabi Muhammad SAW. Apa hikmahnya? Hikmah yang pertama, hijrah adalah mengajarkan kita supaya sabar. Nabi Muhammad itu sudah kepingin hijrah dari dulu. Polane sahabat ini tuh disiksa terus kali tiang-tiang kafir. Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, semua disiksa. Bahkan Kanjeng Nabi juga tidak luput dari siksaan orang-orang kafir. Diantem teletong, diludahi, difitnah, tapi perintah hijrah belum turun. Ketika perintah hijrah sudah turun, maka berkat kesabaran Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ngoten Bu, jangan kedah sabar, SBR, sabar. Memang sabar itu gampang diucapkan, tapi lek dilakoni rada repot. Sabar itu ngempet, sabar itu panas. Apa bedanya sinar dan cahaya? Apa bedanya sinar sama cahaya? Apa bedanya cahaya sama sinar? Mungkin piye? Apa bedanya sinar sama cahaya sama sinar? Kalau sinar untuk matahari, untuk rembulan, cahaya untuk rembulan, sinar untuk matahari, betul? Kok gak patut manter sampean? Ya sampean betul-betul kok mboten napa-napa sanes gak paham apa. Kalau
cahaya untuk rembulan, sinar untuk matahari. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Cahaya itu bulan siang apa malam? Malam dingin apa panas? Dingin. Berarti orang yang punya ilmu uteke dingin, orang gampang ngamukan. Betul? Sekarang matahari, kalau cahaya buat rembulan, kalau sinar untuk matahari. Nabi Muhammad kalau bersabda as-sabru dia, sabar itu sinar. Sinar itu matahari. Matahari itu siang apa malam? Nek siang adem apa panas? Berarti sabar itu adalah panas. Jenengan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, jenengan sabar ngempet ngelus dodo iku rasane. Di tetangga saya itu setiap malam Jumat pulang dari acara sholawatan gitu, lewat tengah jenging griya niku Bu, breng-brengan Bu, weng ngoten. Malam Jumat jam 10 malam, ngreng ngoten Bu. Kan mengganggu toh, gimana mboten? Kula namung sabar ngelus dodo. Malam Jumat lagi, ngreng. Sabar ngelus dodo. Sampai malam Jumat lagi ngelus dodo, sampai dodo kuking tipis Bu. Kakek ben malam Jumat mesti ngelus dodo. Sabar sampai tipis. Pas Jumat keempat saya pura-pura nyabrang, diem di tengah jalan. Langsung pelan ke benda anak breng-brengan sama sekali. Itu barokahnya sabar. Yang kedua, apa hikmah hijrah yang kedua? Sesungguhnya bumi ini Gusti Allah ini ombo rawuh, luas. Buminya Allah ini luas. Jadi kalau jenengan di Indonesia umpamanya kehidupan tidak begitu bagus, hijrah ke Hongkong silakan, mboten napa-napa. Dengan catatan fa iya ya fa'budun, tetaplah sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Jangan lupa ke Hongkong, hijrah ke Hongkong silakan, tapi jangan lupa sholat. Di Hongkong lah kok nggak ketepaan pindah ke Singapura, silakan ke Singapura, jangan lupa sholat. Di Singapura kok nggak ketepaan mau pindah ke Malaysia, silakan ke Malaysia, tapi jangan lupa sholat karepmu. Dikejar malaikat, baleninya sholat karepmu. Bumi ini Gusti Allah ki luas Bu, sing sempit iku lho atine awake dhewe. Apa sempitnya? Takut mencoba dan takut dengan yang namanya kegagalan. Bumi ini Allah ki luas, silahkan mau kemana saja, yang penting sholat. Di mana bumi dipijak maka disitulah buminya Allah itu dulu. Kalau sekarang di mana bumi dipijak, disitulah kita kena pajak. Pertama munggah Pak, 12.000 jadi 16.250 semua. Kemanapun berpijak maka kena pajak. Semua serba pajak. Jenengan ten terminal Gondang Legi itu cuma pamit nguyu tek 2.000 lho. Ini kulek bahasa Inggrisnya off the tour 2000 lek carcur berapa ribu coba? Ini padahal ya barang-barangnya dewe lek bayar. Buminya Allah ini luas, yang sempit hati kita. Setelah itu selamatlah Nabi Muhammad SAW. Maka strategi selanjutnya Nabi Muhammad dengan Abu Bakar
dari Mekah menuju ke Gua Sur, sembunyi di Gua Sur selama 3 hari 3 malam. Maka yang bertugas untuk ngirim makanan bagi Nabi Muhammad dan Abu Bakar seorang perempuan pahlawan, satu-satunya wanita wedok iki lek kadung apik yo apik lho Bu, ngalano lanang-lanang iki Bu. Pahlawan hijrah. Siapa? Asma binti Abu Bakar. Oh, Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar inilah yang mengirimi makanan buat Nabi Muhammad dan Abu Bakar selama 3 hari 3 malam, ngirim dari Mekah ke Gua Sur itu sekitar 2 kilo. Ini sehari 2 kali. Dalam keadaan meteng, bayang mau coba jenengan, meteng, nggawa makanan 2 kilo, sik munggah nang gunung. Karena Nabi Muhammad Gua Sur itu letaknya di atas gunung 2 kilo dalam keadaan meteng. Bu sampai tak kandani Bu, wong meteng iki soro Bu. Tak kandani sampean. Sama tak kandani. Tak kandani wong meteng iki soro napa melih meteng tuwa. Kalau sudah hamil tua ini sih tidak kuat boyo ini kate jebol. Tak kandani sampean lek golongane perawan-perawan mboten ngerti napa-napa, tak kandani sampean napa lek peteng apa usia kandungan 8 bulan 9 bulan boyo iki ya Allah rasane koyo dijejek-jejek bondo rasane. Terus lek meh turu ngoten, lek miring kanan ndak iso turu, miring kiri ndak iso turu, lek melumah nyesek mengkurep kayak timbangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar dalam sehari 2 kali jarak Mekah ke Gua Sur 2 km dalam keadaan hamil membawa makanan buat Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Makanya Asma binti Abu Bakar ini diberi julukan oleh Gusti Kanjeng Nabi Danun Nikatain, yaitu wanita dengan 2 sabuk. Artinya bagaimana? Membawa nasi, bawa makanan, nggawone kangelan. Akhirnya sabuknya Asma ini dipisah, dipedot. Lek sabuk zaman dulu kan dari kain. Jadi sabuknya yang tadi dipisah jadi 2 buat ngambil bungkus 2 makanan buat Abu Bakar dan Nabi Muhammad. Jadi julukannya Asma adalah perempuan wanita dengan 2 sabuk, sampai dijuluki gitu oleh Nabi Muhammad SAW. Apa hikmah dari kejadian ini? Yang pertama, jadilah wanita yang berani dan kreatif seperti Asma binti Abu Bakar. Nggawa sego repot, sabuke dibelah jadi 2, tinggung bungkus sego untuk perjuangan buat Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini Bu, kalau zaman dulu cuma mengenal 3M. Mana, masak, mencret. Mana, masak, masak. Mana, masak, macet itu zaman dulu. Tapi kalau jenengan ngikuti Asma binti Abu Bakar yang kreatif, penuh inovatif, artinya bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang baru yang bermanfaat. Sabuknya dipedot jadi 2 buat bahan untuk mengambil, untuk mengantar makanan. Manusia ini, perempuan ini kalau zaman dulu ya cuma itu Pak Bu. Tapi kalau perempuan ini sudah berkualitas, setiap tahun kita peringati hari kelahirannya. Di dunia niki Bu, sak donya niki menungso sing diselameti lahire niki namung 3. Yang pertama Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal. Yang kedua Nabi Isa alaihissalam, jelas wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya.
Jadi nyelamatin Nabi Musa lahir, maulid Nabi Musa mboten napa-napa, dengan catatan bukan 25 Desember. Bukan, lain. Nabi Muhammad diselamati lahirnya, Nabi Isa diselamati lahirnya. Ada satu orang lagi asli Indonesia dari Jawa Tengah, perempuan sisa. Hari Kartini. Siapa Bu? Ibu kita. Ibu kita. Putri sejati, Putri Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Kartini ini perempuan wedok, lek lanang Kartono. Loh, Kartono. Apa kreatifnya Kartini? Kalau jenengan dulu pernah sekolah, lek jenengan sini nanti sekolah sekitar tahun 80 sampai 90-an lah. Itu salah satunya ilmu yang diambil dari R.A. Kartini. R.A. artinya Raden Ageng. Ra Kartini, lek jenengan kan Rapati Ayu. Ya Rapati Sugih. Ra Kartini, R.A. Kartini, Raden Ageng Kartini. Salah satu ilmu dari beliau yang jenengan dulu pernah sekolah apa? Buku bahasa Indonesia. Judulnya Budi. Ini Budi. Ini Bapak Ibu. Ini Ibu Budi. Budi lagi main judi. Dulu belum ada judi, Pak. Nggak ada. Budi main togel. Nggak ada. Budi sakarepmu wis ora. Itu diambil daripada ilmunya yang diserap dari Raden Ageng Kartini, seorang perempuan Indonesia yang tidak diperingati hari wafatnya tapi diperingati hari lahirnya. Itu sebagai inovasi. Bahkan jenengan sebagai perempuan-perempuan yang kedah niru lek Indonesia Ibu Kartini. Kalau yang di Arab sana Asma binti Abu Bakar punya kreatif gitu loh Bu. Apalagi jenengan bisa bahasa Inggris, ngertos bahasa Inggris. Artinya nasi apa? Rice. Kalau nasi panjang apa? Nasi rice. Kalau panjang long. Nasi panjang long. Betul kan? Nasi rice, ya kan? Panjang long. Nasi panjang long. Jadi jenengan butuh yang namanya harus punya kreasi inovasi. Contoh jenengan jualan atau punya produk-produk makanan. Bagaimana produk makanan dodolan kuwi cepet laris, cepet payu. Contoh jenengan tahu undi-undi. Bagaimana undi-undi kuwi cepet laris dan viral, laku sampai satu hari itu sampai 100-200 biji. Bagaimana caranya? Undi-undi isinya apa? Lah, kacang nggih. Lah, sesekali waktu isi kacang itu dikasih isi kupon berhadiah. Hadiahnya umroh, jadi onde-onde berhadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar orangnya kreatif. Yang kedua, seorang wanita, walaupun seorang wanita tapi kalau dididik dengan jalan yang benar seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, bisa membuahkan hasil seperti anak yang namanya Asma binti Abu Bakar. Emang kenapa sih kok Asma binti Abu Bakar begitu cinta sama ayahnya dan cinta dengan nabinya? Karena beliau mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Adibu auladakum bi salasi khisalin, hubbun nabi wa hubbu ahli baiti wa qiraatil Qur'an." Bukan ajarilah tapi didiklah anakmu dengan 3 perkara.
Yang pertama cinta kepada Nabi, yang kedua cinta kepada keluarga Nabi, yang ketiga cinta terhadap membaca Al-Quran. Inilah didikan Abu Bakar kepada Asma, kepada putrinya yang bernama Asma. Asma, kamu harus cinta kepada Nabi. Makanya dalam keadaan mateng hamil, dia mau jalan 2 kilo PP sampai sehari 2 kali, naik ke atas gunung membawa makanan karena cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Jenengan kan sudah pernah merasakan punya anak gitu. Ternyata zaman jenengan dulu sama jenengan sekarang dengan zaman sekarang itu tidak sama. Gini apa nggih? Cara ngajari ini bocah nggih mboten sami. Gini apa nggih? Lek bocah-bocah zaman singen Bu cukup dipendelii wedi. Saiki lek dipendelii bocah lapor polisi. Anak zaman dulu Bu, bocah zaman dulu umpamane lungguh ten bantal cukup diweden-wedeni, le ojo lungguh nang bantale kok wedi. Takut napa mboten? Takut itu bocah zaman dulu. Kalau bocah zaman sekarang, le ojo lungguh nang bantale kok udunan jawab. Menurut ilmu biologi, bahwa penyebab udun itu adalah darah kotor, tidak ada hubungannya dengan bantal. Tapi kalau caranya kita sebagai orang tua niku ngandani dengan sesuatu yang masuk akal, ya pasti manut. Ojo ngomong wedi udunan, le ojo lungguh ning bantale. Kenapa? Gak sopan. Bantal tempatnya kepala, dudu ngene bokong. Dipikir, oh iya benar, bantal tempatnya kepala, bukan tempatnya masuk akal kan? Kalau sesuatu yang masuk akal itu akan gampang diterima oleh bocah-bocah, oleh anak-anak. Ada lagi lek zaman singen itu lek seneng lungguh duduk di pintu, jadi ini apa nih sing seret? Lek nunggu ning lawang jodone balik, jodone seret, yo mesti ae balik lawang-lawange ditutupi. Ora entuk liwat ya mesti jodone balik. Wong nganter lamaran, lawang-lawange lah kok mbek sampean kok ditutup, ya mesti lamarane Ada lagi yang seperti ini, ojo nyapu bengi-bengi. Napa ana iki? Lek nyapu bengi-bengi napa? Ora ilok, ojo nyapu bengi-bengi. Itu kata-kata 50 tahun yang lalu, belum ono listrik. Ya kan? Ojo nyapu bengi-bengi. Ya memang lek nyapu bengi-bengi ora bersih lah wong ora ono listrik. Cuma lampu oprek tok, cempluk tok. Tapi lek sekarang nyapu bengi-bengi maki yo nyapu subuh-subuh tetap bersih, ada lampu Philip. Terang terus terang. Ada lagi satu lagi, lek nyapu sing bersih, ku lek gak bersih bojone. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka daripada itu cara mendidiknya jangan niru cara orang-orang zaman dulu. Sekarang bocah-bocah saat niki para ibu-ibu sekalian pinter-pinter. Saya punya anak yang paling kecil itu mau les ngaji. Ngapain? Ada apa kok les? Iya, mau hafalan surat-surat pendek. Yes, berangkat toh. Jaluk sangu ini langsung mau 10 juta. Wah. Tapi mimpi. Budal les, belajar surat-surat pendek. Pulang dari les tak pikir siapa lah kok nyanyi MBG Asbabul Ganteng. Wis jaluk sangu surat-surat pendek, mau apalan surat-surat pendek lah kok mulai MBG Asbabul Ganteng. Ya saya sebagai orang tua, ya ngamuk toh.
pamite les apalan surat-surat pendek lakon nguling-nguling nyanyi MBG. Saya ngamuk, jangan nyanyi MBG, tidak boleh. Nyanyi MHG, apa itu Pak? MHG Mas Helmi ganteng. Sampun ya Bu. Ini waktunya rehat. Nanti kita sambung lagi dengan sedikit muhasabah zikir untuk kesembuhan. Pun mugi-mugi manfaat, mugi-mugi jadi ilmu yang barokah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, orang yang beruntung dunia, beruntung akhirat. Amin Allahumma amin. Permohonan doa buat ibunya, Ibu Manda, telah meninggal dunia hari ini, almarhumah Siti Satumi. Mudah-mudahan Ibu Siti Satumi diangkat derajatnya oleh Allah, dimaafkan kesalahannya, diterima amal ibadahnya. Al-Hadiniyah lahal Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hada minni wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.